조금만 기다려. 넌 이제 다시 왜 그 끔찍한 생체 실험으로 100명도 넘게 몰라. Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam posisi siap untuk rebahan, karena kali ini Mimin akan membahas sebuah film yang sangat beradrenalin yang berjudul Badland Hunters tahun 2024. Film ini sendiri dibintangi oleh aktor favorit saya, yakni Ma Dong-seok. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja siapkan kopi, bakar rokoknya, selamat menonton, dan jos! Di awal kisah, kita akan diperlihatkan dengan seorang dokter sekaligus ilmuwan yang bernama Dr. Yang Gi-soo, yang kita panggil saja Gi-soo. Saat ini, Dr. Gi-soo sedang melakukan eksperimen terlarang untuk menghidupkan kembali anaknya yang telah mati, di mana eksperimen tersebut berhasil diketahui oleh kepolisian karena telah memakan banyak sekali korban. 양기수! 끔찍한 생체 실험으로 100명도 넘게 죽었어. Dan pada saat Dr. Gi-soo akan ditangkap, ia lalu menyuntikkan cairan hasil eksperimennya selama ini dan tiba-tiba setelah gempa bumi yang sangat dahsyat dan telah meratakan seluruh dunia, namun tidak terjadi apa-apa di Lombok karena buktinya saya masih bisa recording hari ini. Ia adalah Ji-won. Ji-won saat ini berada di puing-puing bangunan runtuh untuk berburu sesuatu yang bisa dimakan, dan di saat itu juga muncul seekor buaya yang kemudian dengan cepat Ji-won memanahnya. Mengira jika buaya tersebut sudah mati, justru keadaan berbalik, yang mana buaya tersebut masih hidup dan kini Ji-won lah yang dimangsa oleh buaya. Saat Ji-won sedang terpojokkan, muncullah jagoan kita semua, yakni Ma Dong-seok yang di sini bernama Nam-san, dengan mudahnya membunuh buaya tersebut. Hai, 맛있겠다. Ia adalah Suna, seorang remaja yang hidup bersama neneknya di daerah krisis air bersih karena musim kemarau panjang yang melanda mereka. 사람들도 가뭄 오긴 전까지는 오늘 우리 버스통 가긴 해. Di tempat tersebut masih ada segelintir orang yang selamat dari gempa bumi bertahun-tahun yang lalu, yang mana Ji-won dan Nam-san menjajakan buaya hasil buruannya untuk ditukarkan dengan beberapa perlengkapan yang bisa dipakainya. Saat seorang wanita ingin menukarkan semua perhiasannya dengan sekepal ekor buaya, namun Nam-san menolaknya karena untuk apa semua perhiasan itu, toh nggak bisa dipakai untuk apa-apa di tengah kondisi mereka sekarang, hingga akhirnya Nam-san pun memberikan seekor ular untuknya. 이거라도 좀 가져가. Saat Suna dan neneknya datang untuk mengambil daging dan menukarkannya dengan lukisan miliknya, terlihat jika hubungan antara Nam-san dan Suna sangat dekat dan Ji-won yang juga menyukai Suna. 자, 오늘 고기 좀 마스터피스. Tak lama kemudian datang sekelompok berandalan yang mengaku polisi, di mana mereka mencari seorang tawanan dan mereka juga mengancam tak segan-segan akan membunuh orang yang melawan. 잘 해주시면 잠깐만 야야야 너 경찰 맞아? Namun ketika mereka melihat kecantikan Suna dan mereka berniat untuk membawanya, lalu dengan cepat Ji-won memukuli mereka. Namun karena mereka terlalu banyak sehingga membuat Ji-won dipukuli hingga akhirnya Nam-san harus turun tangan dan membantai mereka semua. 저는 대가리가 아닙니다. Betapa terkejutnya para anak buah dari seorang penjahat kelas kakap yang bernama Tiger setelah mengetahui jika orang yang memukuli mereka bernama Nam-san. 괜찮으세요? 난 괜찮아. Ketika Nam-san dan Ji-won mau pulang, disinilah ia bertemu dengan sekelompok orang dari Seoul, dan ia adalah Yuli, orang yang mengaku menjadi guru dan akan mengajak Suna dan si nenek ikut bersamanya agar Suna mendapatkan kehidupan yang layak,
makanan yang bergizi, air bersih yang sangat langka di tempat tersebut, dan tentunya pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh remaja seperti Suna. Di mana tujuan dari Teh Yuli adalah untuk membantu kebangkitan manusia yang berpendidikan nantinya. 그럼 혹시 이 두 분은 같이 못 가나요? Setelah si Yuli meyakinkan Namsan karena akan menjaga keselamatan Suna, Namsan pun menyetujui hal tersebut karena tak mau jika Suna menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. 어딘들 여기보다 낫겠지. 그래. 별 말씀은요. 몸 조심하세요. 있어서요. 좀 서두를게요. Saat Namsan dan Jiwan di rumahnya, di sini kita mengetahui fakta jika alasan mengapa Namsan sangat peduli kepada Suna karena ternyata Suna mirip dengan putrinya yang telah meninggal. 누나가 살기엔 너무 위험해. 봤어요. 형님 딸하고. Bosan mendengar keluhan Jiwan karena ditinggal oleh Suna, Namsan pun pergi keluar untuk berburu. 너 쫑알쫑알 시끄러워가지고 나간다. Saat Suna di perjalanan bersama rombongan, ternyata ia tak sendirian karena ada juga remaja lain yang seumuran dengannya yang bernama Lee Jusi atau kita panggil saja Siti. Siti yang bersifat friendly pun dengan cepat berteman dengan Suna. 친구할래? 주희야 반갑다. 이제 그런 생활은 끝이잖아. Karena telah menempuh perjalanan yang cukup panjang, si nenek pun mengeluh sakit pinggang dan tak kuat melanjutkan perjalanan hingga akhirnya Yuli menyuruh anak buahnya untuk membawa si nenek ke pos kesehatan terdekat yang mereka sediakan. 저희 할머니 좀 잘 부탁드릴게요. 출발하시죠. Suna yang tak mau berpisah dengan si neneknya pun mau tak mau harus meninggalkan neneknya setelah si Yuli berjanji akan menjemput neneknya besok. 여기로 보내겠습니다. Tak lama kemudian datang seorang letnan yang bernama Jarod untuk menjemput Yuli dan yang lain, di mana itu membuat Suna merasa kesal karena perjalanan sebentar lagi seharusnya mereka membiarkan si nenek untuk ikut. Namun Yuli kembali meyakinkan Suna jika ia akan mengirimkan timnya untuk menjemput si nenek besok saja. 너무하지 마. 무사히 오실 거야. Si nenek dan salah seorang bapak-bapak yang awalnya mau dibawa ke pos kesehatan ternyata dibawa ke sebuah tempat sepi, lalu si bapak pun dilemparkan ke jurang. Setelah membunuh si bapak, kemudian para antek-anteknya Yuli pun membunuh si nenek yang mana Jiwan dan Namsan yang berada di sana untuk mengecek jebakan hewan yang dipasangnya pun langsung membunuh para bedebah tersebut. Mengira jika mereka telah tewas, ternyata mereka masih hidup meskipun telah ditusuk. Lalu Namsan dan Jiwan pun dibuat kewalahan oleh mereka. Karena para bedebah tersebut tidak bisa mati meskipun ditusuk, dan ketika salah satu dari mereka terkena jebakan hewan milik Jiwan, betapa terkejutnya Jiwan melihat orang itu memotong kakinya sendiri lalu memukul Jiwan hingga akhirnya datang seorang wanita yang memotong kepala para bedebah itu sampai akhirnya mereka tewas. Esoknya, Jiwan dan Namsan menemui wanita yang membantu mereka tadi malam yang kita panggil saja Mei. Mei yang sengaja menemui Namsan untuk meminta bantuannya karena ia harus menyelamatkan para penghuni apartemen dan juga untuk menyelamatkan anak buahnya. Jadi, apartemen yang dimaksud Mei adalah tempat yang dituju oleh Suna dan yang lainnya. Ketika Namsan menanyakan tentang orang yang mereka bunuh tadi malam, dan ternyata mereka bukanlah manusia biasa karena mereka akan mati jika kepalanya ditebas. Lalu kita akan dibawa flashback di mana Mei dan anak buahnya sedang berpatroli untuk mencari orang yang selamat dari gempa dan membawa mereka ke sebuah apartemen yang masih berdiri kokoh. Di saat itu juga ia bertemu dengan Dr. Gisu yang ternyata selamat setelah kejadian di scene pertama. Di mana ia adalah satu-satunya dokter yang selamat dan itu cukup membuatnya sangat berharga bagi timnya Mei.
Tak lama kemudian, ternyata Dr. Gisu masih melanjutkan eksperimennya untuk menghidupkan kembali anaknya. Karena setelah sekian banyak orang tua yang mengeluhkan anak-anaknya yang tidak pernah kembali setelah dibawa ke laboratorium, dan di saat itu juga Mei harus menerima fakta jika anak buahnya juga telah menggunakan cairan hasil eksperimen Dr. Gisu. 양 목사님 미국 가야 돼. Hingga pada saat Letnan Jarok menembak salah satu anak buahnya, tapi ia tetap hidup. Lalu Dr. Gisu mengajaknya untuk bergabung bersamanya karena hanya cairan itulah harapan mereka satu-satunya untuk bertahan hidup di tengah kondisi krisis seperti saat ini. Mei yang menolak eksperimen tersebut pun melakukan perlawanan hingga akhirnya ia melarikan diri dari tempat tersebut. Suna yang baru saja sampai di apartemen disambut meriah oleh beberapa keluarga yang sudah lebih dulu tinggal di sana, dan juga Dr. Gisu ikut serta menyambut mereka lalu memberikan orang-orang di sana air bersih untuk melepas dahaga. 식량을 제공해. 감사합니다. 계속 아이들을 데려가고 있어요. Namsan dan Mei saat ini sedang mengatur sebuah rencana untuk memasuki apartemen, namun karena apartemen tersebut dijaga sangat ketat oleh pasukan militer, lalu Namsan kemudian melihat sebotol air bersih yang membuatnya terpikir untuk meminta bantuan Tiger. 여기 지하 감옥으로 내려가서 제 동료들은 Namsan kemudian pergi ke markasnya Tiger, di mana saat itu Tiger dan musuh taruhannya sedang berkelahi, dan Namsan kemudian menghentikan mereka. Setelah melihat Namsan, Tiger kemudian mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang Namsan, namun mereka semua bukanlah musuh yang sepadan baginya karena Namsan dengan cukup mudah membantai mereka semua. Suna yang menanyakan kapan neneknya akan tiba kepada Jarod, namun Jarod yang tak menghiraukannya sehingga membuat Yuli kembali lagi meyakinkan Suna jika neneknya akan tiba nanti malam. Dr. Gisu di sini mengumumkan skor untuk anak yang berprestasi, lalu menghadiahkan anggota keluarganya fasilitas apartemen yang lebih bagus dan stok makanan yang berlimpah. 제일 좋은 호실로. 응원해 주셔야 됩니다. Saat Suna dan Siti akan mulai untuk memasuki sekolah, di sini Yuli menjelaskan ke keluarga Siti jika mereka tak bisa mengikuti anaknya ke tempat Siti dan Suna bersekolah, namun mereka bisa menemui anaknya apabila mereka melakukan pendaftaran untuk pertemuan. Ketika orang tua Siti akan diantar ke tempatnya, yang ternyata tempat tersebut adalah tempat pembersihan air, dan ternyata semua orang tua yang anaknya sedang bersekolah, mereka dipaksa untuk bekerja membersihkan air agar bisa dikonsumsi. 제일 소중한 분이죠. Namsan yang sedang memaksa semua anak buah Tiger untuk mengaku di mana tempat mereka menemukan air bersih tersebut pun harus memukuli mereka satu persatu, sampai akhirnya si Tiger mengaku jika ia mengambil air tersebut dari apartemen, dan sebagai alat tukarnya ia harus memberikan anak-anak yang berusia 18 tahun. 몰라. 겁니다, 형님. 그것도 엄청 깨끗한 물을. 빠가려고 했어. 이것 때문이야? Saat Suna dan Siti memasuki kelas, Siti terlihat sangat antusias untuk belajar, namun berbeda dengan Suna, ia terlihat sangat terkejut dan mulai curiga setelah melihat semua siswa yang ada di sana bertingkah seperti orang aneh, tidak menunjukkan ekspresi apapun, dan yang lebih aneh adalah rata-rata dari mereka semua memiliki bekas luka yang sama. Saat sedang belajar, Suna yang tak mau memperhatikan Teh Yuli pun membuat Yuli merasa kesal, namun si Siti kemudian menjawab pertanyaan Yuli dan itu cukup membuat suasana berubah. 양기수 박사님은 인간들 때문에 이러셨지. 저도 박사님의 연구에 도움. Dr. Gisu kemudian datang ke kelas tersebut, dan si Siti yang sangat bersemangat untuk ikut ke penelitian Dr. Gisu pun menawarkan dirinya untuk ikut. 학생 여러분들한테는 특별한 식 한다고 들었어요.
Suna kembali lagi kekeh menanyakan tentang kabar si nenek, namun di sini Dr. Gisu menyuruh Yuli untuk berterus terang saja, lalu Yuli memberitahu jika neneknya ternyata mengalami sakit keras dan tak bisa datang untuk beberapa hari. 할머니가 생각보다 지금 직접 돌봐드리고 있으니까 훨씬 좋아. Lalu Dr. Gisu yang merasa jengkel dengan Suna pun menyuruh untuk diam dan makan semua makanan yang telah ia sediakan. Suna yang tak sedikit pun pernah mau minum dan makan di tempat tersebut seketika kaget setelah melihat air yang semua siswa minum ternyata sudah tercampur dengan cairannya si Dr. Gisu. Malamnya ketika semua orang tua akan beristirahat, kedua orang tua Siti yang mau mendaftar untuk menemui anaknya kepada salah seorang petugas di sana pun seketika mengamuk setelah mendengar jika tidak ada peraturan seperti itu. Karena mereka akan bisa bertemu dengan anaknya jika anaknya telah cukup pintar. 그런 제도가 없습니다. 아까 분명 우리 딸 어딨어 이 나쁜 놈들아! Di tempat lain, Suna ternyata sedang mencoba untuk melarikan diri dari apartemen tersebut tepat di saat dokter mendapatkan laporan jika orang tua Siti membuat keributan karena mereka ingin bertemu dengan anaknya. 아니 애를 못 만난다는 게 그게 무슨 얘기야? 몇 번이나 얘기를 했을 텐데요. Dr. Gisu yang tak bisa menghabisi mereka karena terlalu banyak saksi di sana pun mengajak mereka untuk ke laboratorium untuk bertemu anaknya. 자, 왜요? 예? 제 연구실로 같이 가시죠. 제가 Suna yang tak sengaja masuk ke laboratorium milik Gisu pun menemukan buku hasil eksperimen Gisu dan juga ia menemukan Siti yang sedang tak sadarkan diri. Lalu Suna dengan cepat bersembunyi karena Dr. Gisu akan memasuki tempat tersebut. Kedua orang tua Siti pun tak kuasa melihat anaknya dan Gisu pun memberitahu orang tua Siti jika anak mereka baik-baik saja, lalu ia memperlihatkan anaknya yang kondisi tubuhnya tinggal setengah namun masih hidup meskipun tak sadarkan diri. Tak mau jika anaknya jadi bahan eksperimen, kedua orang tua Siti pun mencoba melepaskan anaknya dari ikatan tersebut hingga akhirnya membuat Siti tewas akibat dari orang tuanya yang kekeh ingin membawa Siti pergi. Kesal karena telah kehilangan bahan eksperimen yang sangat berharganya, Dr. Gisu pun dengan sadis membunuh orang tua Siti. Suna yang melihat kejadian tersebut pun tak kuasa menahan dirinya hingga akhirnya Dr. Gisu menemukannya. Esoknya, Suna yang sedang diikat oleh Dr. Gisu untuk dijadikan eksperimen selanjutnya pun akhirnya mengetahui jika neneknya telah meninggal. Tepat di saat itu juga, Namsan, Mei, dan Jiwan datang ke tempat tersebut dengan menangguhkan Tiger yang kebetulan memiliki hubungan kerjasama dengan Dr. Gisu, namun mereka dihentikan oleh penjaga di sana karena hari ini bukanlah hari pengantaran. Hingga akhirnya Namsan yang menyadari jika ia tak bisa diizinkan masuk dengan cara baik-baik pun akhirnya menerobos paksa masuk ke apartemen tersebut. Mei yang tujuan awalnya adalah untuk menyelamatkan anggotanya pun mengajak Namsan dan Jiwan ke ruang bawah tanah terlebih dahulu, namun ketika Mei mau membebaskan anggotanya, mereka semua sudah berubah menjadi zombie dan langsung menyerang mereka. Mei yang masih belum bisa menerima fakta jika anak buahnya telah menjadi eksperimen gagal pun hanya bisa diam di saat Namsan dan Jiwan kewalahan menghadapi mereka. Selesai membantai para zombie, Dr. Gisu kemudian memberi peringatan kepada Namsan untuk tidak ikut campur, namun bukan Madungsuk dong namanya kalau takut dengan ancaman seperti Dr. Gisu. 우리 수나 데리고
Lalu Dr. Gisu kemudian memerintahkan Sersan Jarod untuk menghabisi Namsan sementara ia menyelesaikan eksperimennya dengan Suna. 방해하지 않길 바라세요. Namsan kemudian memerintahkan Jiwan dan Mei untuk berpencar sementara ia akan mengurus mereka. Dan di sini adegan adu mekanik yang penuh adrenalin pun pecah dan 아이씨. 야, 지원아! di tempat lain, Mei di sini menyuruh Jiwan untuk pergi terlebih dahulu, sementara ia akan menghadapi para bawahannya Jarod. Setelah membantai semua pasukan tersebut, Namsan kemudian menanyakan di mana Suna berada kepada para orang tua di sana, yang mana Suna ternyata ada di lantai 8. 다 발치겠습니다. Mei yang terlihat sedang bertarung dengan Jarod pun kewalahan menghadapinya karena Jarod yang meskipun ditusuk matanya, ia tak mati hingga akhirnya Mei harus ditumbangkan oleh Jarod. 그래도 받아들여. 우리가 알던 세상. Jiwan yang berhasil memasuki kelas tempat Teh Yuli mengajar pun meminta Yuli untuk mengantarnya ke tempat Suna berada. 연구실에 있어요. Saat Jiwan menawan Yuli, ia kemudian bertemu dengan Jarod, namun di saat itu juga Namsan tiba di tempat tersebut dan membiarkan Jiwan pergi sementara ia akan mengurus si Jarod. 야, 너 빨리 가. 이 새끼 내가 할게. 사냥꾼이냐? 그럼 사랑꾼이겠냐? Dr. Gisu yang sedang menyuntikkan cairan hasil eksperimennya di Suna pun sentak kaget melihat Suna yang masih sadar, di mana ia mengira jika eksperimennya di tubuh Suna telah berhasil, namun faktanya Suna tak pernah sedikit pun meminum air yang telah dicampurnya, sehingga membuat eksperimennya tak mempan di tubuh Suna. 당신이 좀 Kesal dengan Suna, dan ketika Dr. Gisu ingin membunuh Suna, Jiwan datang di waktu yang tepat. Namun sayangnya, Jiwan tak bisa melakukan apapun setelah Dr. Gisu mengancam akan membunuh Suna. Duel adu mekanik antara Namsan dan Jarod pun berlangsung sangat ketat. Akan tetapi, Namsan berhasil memotong kepala Jarod menggunakan kaca jendela yang padat. Sebelum Dr. Gisu meninggalkan tempat Jiwan dan Suna berada, ia meninggalkan Yuli juga yang saat itu sedang terluka. Lalu dokter melemparkan granat ke ruangan tersebut, namun Jiwan dengan cepat dan sigap menyelamatkan Suna. Dr. Gisu kemudian pergi meninggalkan apartemen tersebut bersama dengan potongan tubuh anaknya, yang mana ia harus dipukuli oleh orang tua yang kehilangan anaknya. Setelah melihat cairan eksperimennya tumpah karena diamuk massa, Dr. Gisu kemudian marah dan mengambil senjata lalu menembak semua orang secara brutal. Hingga akhirnya setelah melihat koper tempat ia menyimpan potongan tubuh anaknya mengeluarkan cairan, dan ketika Dr. Gisu membukanya dan Dr. Gisu harus menerima fakta jika potongan tubuh anaknya sudah tak bernyawa lagi, dan semua kerja kerasnya, semua eksperimennya yang selama ini telah menewaskan banyak orang pun sia-sia. Hingga akhirnya Namsan, Mei, Jiwan, dan Suna yang berhasil lolos dari ledakan tersebut pun kemudian menghentikan Dr. Gisu, dan film pun tamat. Dari Dr. Gisu, kita bisa belajar bahwa kematian seseorang yang sangat kita cintai dan sayangi itu merupakan hal yang sangat menyakitkan. Meskipun demikian, kita juga harus mengikhlaskan dan merelakannya, karena pada dasarnya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu. Baik teman-teman semuanya, cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.